Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana puasanya? Masih lancar? Atau tamu bulanannya sudah datang? Apapun itu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang syarat-syarat puasa, sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Apa sih bedanya syarat dan rukun? Jadi kalau misalkan rukun-rukun puasa adalah perkara-perkara yang wajib kita lakukan pada saat pelaksanaan ibadah itu sendiri. Misalkan rukun-rukun sholat, berarti pada saat melaksanakan ibadah sholat. Kalau misalnya rukun-rukun puasa, berarti hal yang wajib dilakukan saat kita berpuasa. Nah, apa saja? Tetap dengerin ya. Oke, yang pertama rukun puasa. Yang pertama adalah orang yang puasa, itu sudah pasti karena ibadah yang dilakukan adalah puasa. Jadi yang pertama adalah orang yang puasa. Lalu yang kedua adalah berniat. Nah, ini penting karena bedanya puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah mungkin kita bisa berniat di pertengahan. Misalkan kita dari subuh tidak minum, tidak ketemu makanan, lalu jam 8 ya udahlah aku puasa aja. Nah, itu niatnya kan tidak malam sebelumnya ya, tapi pada saat hari itu, nah itu boleh. Tetapi kalau puasa Ramadan, niat itu sendiri harus kita ucapkan paling lambat pada saat sahur. Jadi biasanya kalau misalkan di masjid saya itu sehabis taraweh kita bareng-bareng mengucapkan niat puasa ya. Bahkan kalau misalkan di tarawih hari pertama itu 2 kali. Yang pertama niat untuk puasa pada besok hari. Yang kedua adalah niat puasa jamak untuk 30 hari, jaga-jaga kalau kita lupa. Kalau misalkan kita ada urusan yang kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, otomatis kan kita tidak bisa berniat bareng-bareng ya. Kita misalnya sholat tarawih yang di rumah lupa, nah itu bisa sudah berniat lah karena sudah diniat jamak gitu. Jadi buat sahabat-sahabat jangan pernah lupa untuk berniat ya. Lalu yang ketiga adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Oke, perkara yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini sudah pasti ya, pasti nggak boleh ya membatalkan puasa kecuali kalau memang kita lupa. Karena kalau lupa itu kan berarti kita dikasih rezeki sama Allah gitu kan. Lalu yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung, telinga, mulut, dan lubang kemaluan. Nah, ini hati-hati nih buat yang yang suka ngupil. Nah itu hati-hati, kadang-kadang mungkin kita refleks nggak sengaja gitu, harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah keluar haid dan nifas ya, karena haid dan nifas ini syaratnya puasa itu kan tidak dalam keadaan berhadas besar ya, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi kalau puasa keluar haid dan nifas maka wajib untuk membatalkan puasa. Yang kelima adalah gila. Yang keenam adalah murtad. Yang ketujuh keluar mani dengan sengaja. Nah ini harus diperhatikan ya. Maksudnya ada baiknya ketika kita puasa mungkin menjaga. Kalau misalkan sahabat-sahabat ada yang mohon maaf mungkin gampang, bagi buat laki-laki ya, maksudnya gampang terangsang, akan lebih baik kalau misalkan menghindari TV, menghindari scroll sosmed yang mungkin menggoda gitu ya. Mendingan baca Quran. Jadi itu harus perhatikan. Jadi itu tadi ya, keluar mani dengan sengaja itu termasuk membatalkan puasa. Lalu yang ke-8 adalah bersetubuh di siang hari. Nah ini sudah pasti tidak boleh karena kan salah satu puasa itu kan untuk menahan hawa nafsu ya, nafsu makan, minum, nafsu marah, begitu juga dengan nafsu syahwat. Tapi kalau dilakukan di malam hari ya tentu saja boleh, kalian sudah tidak puasa lagi gitu ya. Itu tadi adalah rukun-rukun puasa dan juga perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan
hal dasar ini bisa membantu sahabat-sahabat dalam melaksanakan ibadah puasa dengan jauh lebih baik. Karena kadang-kadang kita melaksanakan ibadah puasa, ya puasa aja tanpa tahu bahwa puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada pula sunah-sunahnya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya insya Allah. Itu tadi sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.